Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muzayana Sadia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi, saling diskusi, saling sharing, dan juga dapat menerima materi. Dan semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Evi Susilowati. Ya, Evi Susilowati, terima kasih untuk memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan materi ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Sekolah Menulis Online Komunitas Pejuang Sastra Santri dan semua peserta di komunitas Pejuang Sastra Santri terutamanya. Nah, saya sangat suka gitu dalam literasi dan sangat semangat dalam mengikuti kelas literasi ini gitu, karena menurut saya literasi itu dapat meningkatkan relasi dan juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita dalam bidang menulis maupun itu dalam membaca. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf jika mungkin nantinya materi ini kurang begitu baik lah, atau kurang sempurna lah buat kalian gitu. Nah, yang penting saya menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, di sini gimana sih materi langkah-langkah dari pre-writing. Nah, di sini banyak penulis pemula seperti saya tentunya itu banyak melupakan atau menghamburkan esensi pre-writing gitu. Nah, di sini padahal kunci utama untuk menuju kesuksesan dalam menulis atau membaca dan juga tulisan sebaiknya itu kita harus membaca tulisan karya kita sendiri gitu. Nah, tahap awalnya, tahap pre-writing gitu. Nah, pre-writing ini itu sekumpulan proses atau menjernihkan pikiran sebelum mulai menulis. Nah, di situ kita harus mengawali dengan membaca. Sebelum kita menulis, kita harus memperbanyak membaca gitu. Seperti memperbanyak kosakata kita lah gitu. Nah, dalam pre-writing ini tujuan untuk tentunya untuk merelaksasi pikiran agar lancar dalam menulis atau membuat karya. Nah, di situ ada beberapa tiga cara untuk pre-writing ini pada umumnya dilakukan. Yang pertama itu kalian harus brainstorming. Nah, di sini Anda bisa menggunakan mind mapping dan juga untuk mengonsepkan tulisan kalian, dan juga misalnya kita ingin menulis esai gitu. Nah, tentang budaya Indonesia, atau buatlah 6 atau 8 lingkaran gitu. Nah, di situ masing-masing lingkaran ini dengan macam budaya di Indonesia gitu. Nah, tips lingkaran yang contohnya lah seperti masing-masing di budaya gitu. Nah, kedua itu kalian harus visualisasi pikiran kalian. Nah, di sini penulis atau yang bertipe visual atau biasanya suka menggambarkan lebih dahulu imajinasinya atau pokok-pokok pikiran dalam bentuk gambar. Nah, misalnya kita ingin menulis esai tentang koruptor gitu. Nah, kita bisa menggambarkan tikus gendut berdasi. Nah, di situ atau orang-orang gendut dengan mata ditutup dan telinga disumbat. Nah, boleh juga. Nah, yang ketiga itu kalian free writing. Nah, di sini menulis bebas. Free writing ini menulis bebas seperti air mengalir lah gitu. Nah, di situ ada seorang penulis terkenal dalam bukunya Flow di Era Sosmed. Nah, di situ mengungkapkan banyaknya manfaat dalam menulis dan juga mengalir bebas lah, free writing gitu, untuk menyernakan tekanan pikiran gitu. Nah, untuk membuang berbagai emosi negatif gitu, untuk melampiaskan dengan tulisan. Nah, di situ banyak penulis yang melupakan dalam hal ini. Nah, padahal menulis bebas itu minimal lah 3 menit bisa membuat pikiran kita terasa nyaman dan juga segar. Nah,
Di situ saya terkadang menulis bebas beberapa kali lah saat mengalami kebutuhan dalam menulis. Nah, di situ setiap orang itu pasti punya cara berpikir yang unik dan juga berbeda, bukan? Nah, bagaimana mereka memandang sebuah situasi yang berujung pada opini yang tidak sama gitu antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, begitu pula halnya dengan menyampaikan opini dan juga menuangkannya dalam bentuk tulisan itu berbeda-beda. Nah, di sini tidak semua sih bisa dengan mudah menumpahkan apa yang ada di pikiran dengan cara menulis gitu. Nah, mungkin ada pendapat yang menarik gitulah yang ada di kepala kita. Nah, namun tidak tersampaikan dengan baik. Nah, pada saat menulis, nah di situ bisa jadi orang itu butuh refreshing lah, butuh hal yang baru lah gitu. Nah, apakah kalian juga pernah merasakan seperti itu, atau kalian tipe-tipe orang yang seperti itu yang lebih mudah menuangkan pikiran dalam bentuk audio atau berbicara, atau justru kalian menuangkannya dengan lewat tulisan, atau tipe-tipe orang yang lainnya gitu dah. Yang perlu kalian perhatikan hanya berhubungan dengan pre-writing ini. Nah, di sini ada sih yang pertama, kalian itu contohnya seperti menulis esai, itu sebagai respon atau bacaan atau materi listening yang kalian baru dengar. Nah, berikut ada yang menuangkan opini yang lewat tulisan. Nah, di situ hal-hal teknik seperti cara mengetik yang efektif dan juga menghemat waktu dan membiasakan diri dengan format keyboardnya, atau hingga mematangkan diri dengan latihan soal writing, atau dengan beberapa hal yang harus kalian kuasai. Nah, di situ dengan cara melatih diri kita itu dengan lebih mudah gitu menuangkan ide dalam writing atau dalam beberapa kemampuan menulis kalian. Nah, di situ pre-writing itu sangat penting gitu, yang pernah saya dengar gitu. Pre-writing itu tahap yang sangat penting gitu. Pokoknya dalam menulis itu pre-writing ini adalah hal yang harus kalian lewati. Nah, yang tahap pre-writing ini itu mengelola ide secara garis besar ya, sebelum benar-benar menulis naskah gitu. Ada 2 tahap di mana pre-writing ini. Yang pertama, kalian harus brainstorm dengan menuliskan ide dalam urutan tertentu. Nah, di situ hanya dalam poin penting saja yang kalian pahami dengan mudah gitu. Nah, yang tahap kedua, kalian itu harus membuat outline. Nah, di situ melihat kembali hasil dari brainstorm itu dengan menatanya dalam urutan yang logis lah. Nah, serupa dengan apa yang kalian tulis saat mendengar atau informasi, atau segera proses dengan cepat di otak atau di pikiran kalian, itu respon yang ingin kalian jabarkan atau ingin kalian tuliskan. Nah, seperti contohnya itu kalian menulis tentang esai berjudul pendidikan atau apalah gitu, kalian buat outline seperti itu. Nah, di sini juga outline itu ringkas dan juga runtut. Nah, tahap selanjutnya itu outlining. Nah, di sini outlining ini perlu kalian lakukan untuk membuat brainstorming notesnya itu kamu lebih ringkas dan juga runtut. Nah, mungkin merasa lebih mudah gitu untuk mengemukakan sisi positif dan juga tiap pilihan lebih menyebutkan sesi negatifnya gitu. Nah, di situ ada tambahan satu catatan berisi kesimpulan atas pilihan mana yang lebih kalian sukai. Nah, di situ bisa memposisikan diri berada di posisi itu untuk mempermudah bayangan kita gitulah. Misalnya saat kalian lebih memilih untuk menyewa rumah karena pekerjaan membutuhkan mobilitas yang tinggi. Nah, gitu. Dengan demikian kalian tuh menyusun poin-poin outliningnya itu yang harus terpadu lah, dan kalian juga bisa menuangkan dalam bentuk tulisan, atau caranya cukup menyambung dalam poin-poin yang sudah kalian susun dan juga menambah kata-kata juga atau frasenya. Nah, ingat buat kalian yang membuat poin, cukup menulis secara garis besarnya saja. Nah, tidak perlu menuliskannya dalam bentuk kalimat lengkap atau bertele-tele. Nah, karena menghabiskan banyak waktu gitu. Nah, nantinya esai kalian itu akan beruntut seperti misalnya itu
gitu ya. Paragraf pertama. Nah, di situ ada latar belakang bahwa lebih memilih untuk menyewa rumah karena fleksibilitas atau lebih ekonomis. Nah, gitu. Nah, paragraf kedua itu kelebihan lain dari sewa rumah, bisa pindah kapan saja. Atau paragraf ketiga, sewa rumah itu bisa disesuaikan dengan yang kalian miliki lah gitu, uang yang kalian miliki, sehingga lebih banyak pilihan. Nah, yang paragraf keempat, kalian dengan membeli rumah lebih mahal atau tidak mudah untuk menemukan rumah yang cocok. Nah, yang paragraf kelima itu kalian kesimpulan itu seperti menyewakan rumah lebih masuk akal baik pasangan muda yang baru nikah karena sesuai dengan kondisi mereka gitu. Nah, pilihan ada pada kalian semua dalam menuangkan ide gitu dalam beberapa paragraf yang saya kasih contoh tadi. Nah, yang terpenting urutan penyampaiannya runtut sehingga mudah dipahami gitu. Ya lebih kalimatnya itu lebih pendek dan juga tidak bertele-tele gitu. Nah, segera buat kalian untuk menemukan urutan outline yang baik dan juga tuangkan dalam bentuk tulisan yang juga baik. Nah, jangan terlalu lama berpikir karena waktu itu terus berjalan gitu untuk membuat karya. Nah, tahap menjawab semua hal untuk kemampuan kalian dalam menulis pada akhirnya itu artinya kemungkinan kalian bisa merasa kelelahan atau konsentrasinya semakin menurun atau hilang. Nah, bangunlah motivasi dan juga inspirasi kalian dan membuat outline yang ringkas dan juga masuk akal, disampaikan dengan runtut dan juga dengan kalimat yang pendek gitu. Nah, buat kalian selamat mencoba untuk membuat outline-nya. Nah, setiap orang itu punya cerita, setiap orang itu bisa menulis juga. Nah, demikian seperti ucapan penyemangat itu dari salah satunya itu dari Mas Eko Prasetyo. Nah, di situ yang saya tahu dia adalah mantan editor Jawa Pos. Nah, ini menjadikan salah satu pelatih atau pelatihan dalam menulis buku di Batu gitu pada 27 sampai 28 Januari 2017. Nah, di situ kata-kata Mas Eko itu menyirat bahwa jika kita bisa bercerita setiap hari, maka pekerjaan menulis pun bisa dilakukan gitu. Nah, dari banyak penjelasan seperti Mas Eko tentang menulis buku dan juga gimana sih kita cara meringkas untuk menjadi tulisan yang bermanfaat dan juga bisa dijadikan ke dalam satu buku. Nah, di situ kita harus melewati beberapa tahap. Nah, yang pertama ini adalah pre-writing. Pre-writing ini istilahnya itu pranulis gitu. Pranulis ini merupakan pekerjaan penting sih dalam tahapan menulis. Nah, ini merupakan tahapan yang dilakukan sebelum menulis yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bisa tahapan menulis itu gatel. Nah, di situ pre-writing ini sangat penting gitu. Kemarin belum dijelaskan sih, cuma bisa dinalar lah ya, seperti persiapan dalam menulis gitu, gimana kita menyiapkan tulisan kita untuk menjadi lebih baik gitu sebelum kita menulis gitu. Nah, yang kedua itu writing ini dalam bahasa Indonesia itu adalah menulis. Nah, di situ setelah melakukan aktivitas menumbuhkan rasa nyaman atau semangat, lalu segeralah untuk menulis gitu. Menulis menurut Mas Eko Prasetyo itu bisa menulis kapan aja. Nah, di situ tahapan ini memiliki tahapan untuk menentukan tema dan juga tema khusus atau outline hingga menjadi tulisan yang lengkap lah gitu. Nah, yang ketiga ada reading ini setelah menulis lalu tulisan tersebut dibaca gitu. Nah, ini merupakan juga hal yang terpenting gitu untuk mengetahui alur penulisan dan juga agar tak salah untuk tujuan dalam menulis. Dan juga memang saat membaca tulisan hasil sendiri itu menemukan berbagai hal lagi gitu. Nah, seperti menambah hal-hal yang lain bisa mendukung apa yang kalian tuliskan. Nah, di situ yang keempat kalian harus editing ini
tahap keempat sih. Editing ini apa ya, pengoreksian lah gitu, pengoreksian naskah. Dah di situ tulisan yang sudah ditulis lalu dibaca, nah kemudian dikoreksi ini struktur kalimatnya atau tanda baca atau kata penghubungnya juga, atau banyak hal yang dilakukan dalam editing. Nah di situ tulisan itu agar lebih nyaman dibaca lah gitu, tidak mengganggu konsentrasi kita. Nah yang kelima itu ada publishing. Publishing ini setelah tahap 1 sampai ke 4 dilalui, maka dilanjut dengan publishing atau bisa apa ya, digarisbawahi lah, seperti penerbit. Kalian tahu kan publishing seperti major publishing atau self publishing dan juga mayor publishing, dan ada penerbit besar juga, ada sedangkan self publishing. Nah di situ ada penerbit indie juga. Nah demikian menurut saya tentang publishing itu sendiri. Nah di situ ada cerita sih dari penulis, atau ya dari saya, dari penulis yang lainnya juga, saya berbagi pengalaman juga. Nah di sini ada, orang itu boleh pandai setinggi-tinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat atau dari sejarah. Nah, menulis itu adalah pekerjaan untuk keabadian gitu. Nah, ada yang ingat itu kata pepatah dari siapa? Dan di situ dari Prametya Anantathur. Sangat suka sih sama kata-katanya. Nah, kutipan di atas itu apa ya, sudah saya kenal, dan mungkin sejak duduk di bangku perkuliahan itu, saat di tempat kerja saya tuh bertemu dengan kata-kata atau kutipan itu, sehingga mengingatkan saya itu untuk apa ya, untuk menulis gitu, untuk semangat dalam menulis. Nah sebenarnya niat menulis itu seperti apa ya, tidak sepenuhnya gitu gagal, bisa tumbuh juga. Nah di situ saya menyadari bahwa ya sikap seperti itu kita harus apa ya, buanglah jauh-jauh gitu. Nah kita harus lebih semangat lagi dalam menulis, kita harus menumbuhkan motivasi kita sendiri gitu, kita harus banyak ide, atau kita harus memperbanyak refreshing juga gitu. Nah kita membahas lagi tentang pra penulisan. Nah di sini memang tahapan pertama sih dari proses penulisan, di mana bisa diikuti dari penyusunan, revisi, dan juga ada pengeditan, ada penerbitan juga. Nah di sini penulisan dapat kombinasi dari penjabaran, pembuatan atau diagram atau pengelompokan. Nah di situ gimana ya, mirip dengan pengelompokan atau pemetaan pemikiran gitu. Nah di sini kita harus membutuhkan motivasi atau kesadaran dari apa ya, dari pra penulis tersebut. Nah di situ pra penulis itu bisa dimulai dengan motivasi atau kesadaran diri. Nah di situ banyak juga motivasi yang meningkatkan apa ya, meningkatkan semangat kita untuk menulis. Nah di situ juga kita harus memilih topik dalam cerita. Nah salah satunya ini adalah memilih suatu topik atau apa ya, mempersempit untuk menjadi panjang atau dapat dicangkup dari ruang yang sudah dapat ide dan juga inspirasi juga. Nah di situ kita dapat membuat topik yang sangat menarik. Nah di sini kita harus membahas informasi juga agar dapat lebih bermanfaat gitu apa yang kita tulis, dan juga jangan pernah mempersempit topik gitu, karena itu tidak baik, dan selalu mengatur konten yang baik juga. Dan juga banyaklah untuk apa ya, untuk belajar dan juga untuk menata lebih baik ke depannya. Nah di sini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pre-writing, outline, dan juga yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.